Halo sahabat Ayo Paham, senang bertemu kembali. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang integral substitusi, di dalamnya termasuk substitusi aljabar maupun trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut. Kita ambil contoh yang pertama, tentukanlah integral tak tentu dari integral 2x tambah 3 dalam kurung pangkat 3 dx. Sebelum kita menyelesaikan ini, kita akan kembali meninjau pelajaran integral di kelas 11, yaitu integral yang paling dasar. Misalnya kita ambil x, integral x pangkat n dx. Maka ini integralnya adalah 1 per n tambah 1, x n tambah 1 tambah c. Nah, perhatikan integral ini. Jika metode ini kita gunakan menyelesaikan soal ini, kita akan menyelesaikannya lebih lama dan lebih sulit. Karena pertama kita harus menjabarkan 2x tambah 3 pangkat 3 dulu. 2x tambah 3 pangkat 3. Kita pakai di segitiga Pascal 1, 3, 3, 1. Berarti di sini 2x pangkat 3, 2x pangkat 2, 2x, 2x pangkat 0. Kemudian tambah di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Ini kalau ini kita hitung, 8x pangkat 3, yang ini 2 pangkat 2, 4, kali 9, berarti 36x pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2, ini 6, 3 pangkat 2, 9, berarti kali 6, 54, x tambah 27. Kemudian ini kita integralkan, barulah ini diintegralkan. Sehingga rumus ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan ini. Bayangkan kalau misalnya ini pangkat 5, pangkat 7, pangkat 9, dan seterusnya. Tentu kita akan sulit untuk menjabarkan ini, di samping pekerjaan kita kurang teliti dan membutuhkan waktu yang lama, dan pekerjaan kita bisa dipastikan sangat kurang akurat karena memerlukan ketelitian yang tinggi. Sehingga sekarang kita cari satu metode. Metode apakah yang dapat kita lakukan untuk mencari integral ini tanpa harus menjabarkan yang sangat panjang seperti ini. Nah, untuk itu, mari kita ikuti metode berikut. Dalam metode substitusi ini, integral substitusi yang dimaksud adalah mengganti salah satu bentuk ke bentuk lain, sehingga nanti integral ini kembali ke bentuk dasar. Nah, untuk itu langkah dasar yang harus kita kuasai adalah harus menguasai turunan fungsi. Kita misalkan U-nya 2x tambah 3. Kemudian kita turunkan U terhadap x. Nah, di sini ada dx. Nah, kita cari faktor dx. Sehingga kita dapat dx-nya sama dengan du per 2. Baru sekarang kita lakukan substitusinya, yaitu mengganti bentuk U-nya dengan 2x tambah 3 dan mengganti dx-nya dengan du per 2. Maka soal ini kita tulis menjadi 2x tambah 3 tadi U, sehingga sekarang menjadi U pangkat 3. dx-nya tadi adalah du per 2. Setengahnya kita pindahkan ke depan integral sesuai dengan sifat integral, sehingga kita tulis bentuknya menjadi, sekarang model ini sudah kembali ke bentuk dasar, yaitu x pangkat n dx. Maka ini kalau diintegralkan adalah 1 per n tambah 1, x n tambah 1 tambah c. Nah, kita manfaatkan rumus ini untuk menyelesaikan integral dari sini. Sehingga kita dapatkan hasilnya menjadi n-nya 3, berarti 3 tambah 1 per 1 per 3 tambah 1. Ini 4 kali 2 jadi 1/8. Ini 4. Maka hasilnya menjadi 1 per 8 U pangkat 4 tambah C. Nah, langkah terakhir kita kembalikan U-nya. U-nya tadi adalah 2x tambah 3. Sehingga hasilnya akan kita tuliskan menjadi 1/8 dalam kurung 2x tambah 3 pangkat 4 tambah C. C menyatakan integral tak tentu. Demikian semoga contoh yang pertama ini bisa dipahami. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukanlah integral 2x kurang 1 dibagi dengan
X pangkat 2 kurang X tambah 3 pangkat 4 dx. Ini akan kita selesaikan dengan integral substitusi dengan cara, langkahnya adalah kita cari satu bentuk, jika bentuk itu kita turunkan, maka hasilnya adalah bentuk yang lain. Misalkan kita ambil 2x kurang 1. Kalau ini kita turunkan, berarti turunannya ini adalah 2. 2 ini tidak menyerupai atau tidak sama dengan x kuadrat kurang 1 tambah 3. Nah, oleh karena tidak sama, coba kita tukar. Kalau misalnya kita ambil ini yang U, x kuadrat kurang x tambah 3, ini misalkan U, berarti turunannya di U-nya sama dengan turunannya ini 2x kurang turunannya ini min 1 dx. Berarti 2x dx. Berarti di sini 2x dx. Berarti faktor di U-nya sama dengan 2x dx. Maka supaya ini bisa kita selesaikan dengan integral substitusi, maka harus kita misalkan x kuadrat kurang x tambah 3 itu sebagai U-nya. Sehingga sekarang kita misalkan U-nya adalah x kuadrat dikurang x ditambah 3. Sehingga di U-nya sama dengan 2x kurang 1 dx. Maka sekarang soal ini dapat kita rubah menjadi bentuk du sama dengan 2x kurang 1 dx, ini tadi. Sedangkan U-nya adalah x kuadrat dikurang x tambah 3 pangkat 4. Sehingga bentuknya sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini kita jadikan ke pangkat negatif. Sehingga bentuknya menjadi U pangkat min 4 du. Lalu kita integralkan dengan integral yang dasar sama dengan 1/min 4 tambah 1u dipangkat dengan min 4 tambah 1 tambah c. Ini kita selesaikan hitungannya, min 3, ini min 3. Sehingga kita dapat bentuknya menjadi, lalu sekarang kita ganti u-nya dengan x kuadrat kurang x tambah 3. Sehingga hasilnya menjadi min 1/3 dalam kurung x kuadrat dikurang x ditambah 3 dipangkat min 3. Sekarang supaya kamu lebih paham, kita bahas satu soal lagi. Contoh yang ketiga, integral 4x dalam akar pangkat 3 dari, dalam akar lagi akar pangkat 2 dari x kuadrat tambah 3 dibagi dengan akar x kuadrat tambah 3. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ada tahapan-tahapannya. Pertama, ini bisa kita ganti dulu menjadi x pangkat 2 tambah 3 pangkat setengah, terus pangkat 1/3. Jadi ini kalau ini terubah, ini menjadi x pangkat 2 tambah 3 menjadi pangkat 1/6. Ini dikalikan ke sini. Kemudian dibagi x pangkat 2 tambah 3 pangkat setengah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita langsung mencari u-nya atau mencari bentuk yang kita misalkan. Nah, kita misalkan u-nya adalah ini, akar pangkat 2 dari x kuadrat tambah 3. Nah, kalau kita misalkan u-nya sama dengan yang ini, yaitu x kuadrat tambah 3 pangkat setengah, maka di u-nya menjadi setengah, berarti ini setengah dalam kurung x kuadrat tambah 3 setengah kurang 1, ini min setengah, dikali turunan dari sini. Turunan dari sini kan 2x. Kalau kita jadikan ke bentuk akar, ini menjadi, ini bagi dulu ke sini, 2 dengan 2 habis. Sehingga ini kita sederhanakan menjadi x per akar x kuadrat tambah 3. Ternyata di sini ada x dan akar x kuadrat tambah 3. Nah, sekarang kita pilih bentuk yang ini. Cara penyelesaian dengan memisalkan u-nya yang ini. Sehingga turunan dari sini adalah setengah dikali dalam kurung x kuadrat tambah 3, ini kurang 1 sehingga ini jadi min setengah, dikali turunan dari dalam kurung. Turunan dari x kuadrat tambah 3 adalah 2x. Kemudian bentuk ini kita sederhanakan.
Ini bagi ke sini, X, ini kita turunkan ke bawah supaya pangkatnya positif, lalu kita jadikan ke akar. Nah, sekarang perhatikan bentuk X per akar X pangkat 2 tambah 3 dx itu sama dengan du. Maka bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi du tadi adalah X per akar X kuadrat tambah 3 dx jadi du, sedangkan yang akar X kuadrat tambah 3 adalah u, sehingga bentuknya menjadi 4 akar pangkat 3u du. Lalu ini kita jadikan ke bentuk pangkat. Sehingga kita dapatkan menjadi, lalu kita integralkan dengan integral dasar. Sepertiga tambah 1, 1 itu 3/3 berarti jadi 4/3. 4 dibagi 4/3, berarti ini sama dengan 4 dikali 3/4. Ini coret ke sini, sehingga hasilnya ini adalah 3. Sehingga sekarang hasilnya menjadi 3u pangkat 4/3 tambah c. Lalu kita ganti u-nya tadi dengan akar X kuadrat tambah 3. Sehingga sekarang kita dapatkan hasilnya menjadi, kalau akarnya ini kita jadi ke pangkat setengah, sehingga setengah kali 4/3. Setengah kali 4/3. Ini coret ke sini, sehingga menjadi 2/3. Sehingga hasilnya adalah 3 dalam kurung X kuadrat tambah 3 pangkat 2/3 ditambah C. Mudah-mudahan dengan 3 soal yang sudah kita bahas, kita bisa memahami cara-cara menyelesaikan integral fungsi aljabar dengan cara substitusi. Nah, sekarang kita lanjut dengan integral substitusi dengan fungsinya fungsi trigonometri. Sebelum kita selesaikan ke sini, kita pahami dulu integral fungsi trigonometri sebagai kebalikan dari turunan. Misalkan kita ambil turunan dari sin X. Turunan sin X itu adalah cos X. Maka integral cos itu adalah sin X tambah C. Misalkan turunan dari cos, kita ambil turunan dari cos adalah min sin X. Maka kalau kita integralkan sin X, integral sin X, maka ini hasil integral adalah min cos X tambah C. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Kita ingat kembali integral sin X dx itu sama dengan min cos X tambah C. Di sini X-nya adalah koefisiennya 1 dan tanpa konstanta. Sedangkan di sini ada koefisien X dan ada konstantanya. Maka untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu kita kerjakan metode substitusi yang ini, ya. Sehingga kita misalkan satu-satunya U adalah 2X tambah 3. Sehingga turunan dari U adalah du sama dengan 2 dx. Di sini hanya dx, maka ini kita bagi 2 sehingga du per 2 sama dengan dx. Lalu sekarang bentuk ini kita rubah dengan substitusi U-nya. Sehingga soal ini kita tulis menjadi sin U du per 2. Du per 2 atau setengah du, setengahnya kita majukan ke depan integral sesuai dengan sifat integral. Nah, sekarang bentuknya sudah kembali kepada sin X dx. Nah, di sini hanya beda hurufnya aja, sin U du. Maka integralnya juga mengacu kepada bentuk sin X dx. Integral sin adalah min cos, ini kita tulis min cos U tambah C. Sekarang ganti U-nya dengan 2X tambah 3. Sehingga hasilnya adalah min setengah. Sehingga hasilnya adalah min setengah cos dalam kurung 2X tambah 3. Nah, sekarang coba perhatikan bentuk 2. Di depan dia menjadi setengah. Disesuaikan dengan integral dari sin atau cos. Integral sin min, jadi di sini jadi min. Sehingga secara umum nanti kalau kita ambil bentuk umumnya,
Maka akan kita tulis integral sin AX tambah B dx, berarti ini sama dengan min 1/A cos AX tambah B ditambah C. Kalau integral cos AX tambah B, berarti nanti ini menjadi sama dengan 1/A sin dalam kurung AX tambah B tambah C. Demikian bentuk-bentuk integral yang lain. Sehingga dari penjelasan kita ini kita simpulkan beberapa rumus integral, khususnya untuk integral fungsi trigonometri, yaitu sebagai berikut. Integral sin X sama dengan min cos. Tadi yang baru kita bahas, AX tambah B, sehingga di sini menjadi min 1/A, cos AX tambah B, ini sin integralnya cos, sehingga di sini jadi min. Integral cos adalah sin, sehingga integral cos AX tambah B sama dengan 1/A, integral cos adalah sin. Integral sekant kuadrat adalah tangen X, karena turunan tangen adalah sekant kuadrat. Demikian juga integral kosek kuadrat adalah min kotangen X, karena turunan kotangen adalah min kosekant kuadrat X. Demikian juga turunan dari sekant X adalah tangen X sekant X, sehingga integral dari tangen X sekant X adalah sekant X. Integral kotangen X kosekant X adalah min kosekant X, karena turunan kosekant X adalah min kotangen X kosekant X. Sehingga dengan mudah kamu bisa menghafalkan rumus ini. Ingat turunan fungsi trigonometrinya. Untuk mempermudah kamu menghafal rumus ini, ingat kembali turunan fungsi cos, fungsi sin, fungsi tangen, fungsi kotangen, fungsi sekant, fungsi kosekant. Sehingga dengan gampang kamu akan bisa mencari integralnya. Biar kita lebih terampil menggunakan rumus ini, mari kita bahas beberapa soal berikut ini. Nah, sekarang kita selesaikan contoh yang kedua. Cos kuadrat dalam kurung 2x tambah 3 dx. Perhatikan dari rumus-rumus dasar yang kita kerjakan, kita tidak mendapatkan rumus pangkat 2 dari trigonometri. Yang ada adalah rumus pangkat 1, misalnya cos x, sin x, kotangen x, kosekan x, dan seterusnya. Maka untuk menghindarkan pangkat 2 ini, bentuk cos pangkat 2 ini kita rubah ke bentuk cos pangkat 1. Sehingga untuk itu kamu harus ingat rumus-rumus kelas 11. Coba kita rubah. Ingat 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 tambah cos 2 alfa. 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang cos 2 alfa. Nah, di sini yang ada adalah cos, tapi tidak ada duanya, maka duanya ini kita bagi ke sini, sehingga cos kuadrat alfa itu menjadi sama dengan setengah dalam kurung 1 tambah cos 2 alfa. Dalam hal ini alfanya adalah 2x tambah 3. Sehingga bentuk ini kita rubah menjadi setengah dalam kurung 1 tambah cos 2 kali 2x tambah 3, sesuai dengan rumus ini tadi. Sekarang ini kita kalikan ke dalam kurung. Maka bentuknya menjadi setengah dalam kurung 1 tambah cos 4x tambah 6. Lalu bentuk ini kita ganti dengan ini. Sehingga sekarang kita dapatkan setengahnya kita majukan ke depan integral ya. Maka bentuknya menjadi setengah integral 1 tambah cos 4x tambah 6 dx. Sekarang kita integralkan satu-satu ya. Integral 1 dx sama dengan x. Ingat integral dx atau 1 dx itu sama dengan x tambah c. Integral 2 dx itu sama dengan 2x, dan seterusnya. Integral cos 4x tambah 6 berarti sama dengan 1/4 sin dalam kurung 4x tambah 6 yang ini. Kemudian ditambah c, ini menandakan integral tak tentu. Selanjutnya ini kita kali ke sini. Maka hasilnya adalah setengah x tambah 1/8 sin dalam kurung 4x tambah 6 tambah c. Semoga perlahan-lahan bisa dipahami.
Untuk lebih memahami, mari kita selesaikan satu soal berikut ini. Yang ketiga, integral tangen 2x dikali dengan sekant pangkat 4 2x dx. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan bentuk ini? Mana yang kita misalkan U-nya? Kalau misalkan ini U, tangen 2x misalkan U, berarti turunan tangen adalah sekant kuadrat 2x kali 2 ya. Jadi 2 sekant kuadrat 2x. Nah, sedangkan di sini adalah pangkat 4. Berarti tidak ketemu ya, karena di sini pangkat 2. Berarti kita tidak bisa misalkan U-nya tangen 2x. Sekarang kita tukar. Misalkan kita ambil U-nya sekant 2x. Nah, di U-nya turunan sekant itu adalah sekant x tangen x. Berarti ini sekant 2x tangen 2x kali turunan dari 2x kali 2. Nah, di sini kali 2. Sehingga bentuk sekant x tangen x dapat kita uraikan dari sini. Ini tangen, ini kita ambil satu dari sini menjadi sekant 2x dikali sekant pangkat 3. Maka ini kita rubah dulu bentuknya supaya sesuai dengan turunan sekant yang di sini. Sehingga sekarang bentuknya menjadi tangen 2x kali sekant 2x dikali sekant pangkat 3. Ini kan tadi pangkat 4, jadi kita uraikan ke sini 1 ya. Kemudian kita misalkan U-nya sekant 2x. Maka turunan dari U, du, sama dengan turunan sekant tangen 2x kali sekant 2x. Ingat turunan sekant itu tangen sekant atau sekant tangen. Baru dikali dengan turunan dari 2x. Turunan dari 2x itu adalah 2. Kita taruh di sini aja, 2. Baru kemudian di sini dx. Sedangkan di sini tangen 2x, sekant 2x tidak ada 2 ya. Maka 2-nya kita bagi. Sehingga tangen 2x, sekant 2x itu sama dengan setengah du. Atau du per 2. Lalu soal ini kita substitusi atau kita rubah bentuknya menjadi tadi tangen 2x sekant 2x dx itu sama dengan setengah du. Maka ini terus sekant 2x tadi u. Di sini pangkat 3, maka ini menjadi u pangkat 3. Sehingga bentuknya ini kita sederhanakan menjadi setengah integral u pangkat 3 du. Lalu sekarang ini kita integralkan. Integralnya ini sama dengan setengah, ini n-nya 3, sehingga menjadi 1/3 tambah 1 pangkat U 3 tambah 1 tambah C. Ini hasilnya 4, ini hasilnya 4. Sehingga bentuk ini kita tulis 1/8 U pangkat 4 tambah C. Ini tadi 4 kali 2 jadi 1/8. Lalu terakhir kita ganti U-nya tadi. U-nya tadi sekant 2x. Sehingga sekarang hasilnya menjadi 1/8 sekant pangkat 4 2x ditambah C. Semoga soal-soal yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk membantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih bervariasi lagi. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.